sejahtera bagi kita semuanya. Pada saat ini kita kembali lagi ada dan bertemu di dalam firman Tuhan, pelita bagi hidupku. Program yang di dalamnya kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan. 3 minggu lamanya kita beribadah di rumah masing-masing. Memuji Tuhan, kita juga berdoa dan merenungkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Bersama-sama dengan anggota keluarga. Hal ini karena kondisi kita untuk tetap ada diam di rumah. Saat kondisi seperti sekarang ini, pandemi virus COVID-19, kita berharap agar supaya kita tetap ada di dalam keadaan yang sehat. Sehat lahir dan batin. Kita juga berharap agar supaya kita tetap ada di dalam kondisi yang selalu bersyukur, tetap bersemangat, dan juga tetap kuat. Oleh karena itulah, maka di dalam program firman Tuhan pelita bagi hidupku ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mendengarkan akan pujian yang memberikan kekuatan kepada kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu
Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38. Kita mau memahami bahwa firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita agar supaya kita tetap sehat lahir dan batin, dan juga agar supaya kita tetap bersemangat dan selalu bersyukur di dalam kondisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, sebelum kita masuk di dalam merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Allah, memanggil namamu di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan dari hari ke hari hingga kami ada pada saat sekarang ini. Di dalam ungkapan syukur itu, ketika kami melanjutkan akan kehidupan, kami mau melandasinya dengan firman Tuhan, agar supaya kami tetap kuat, kami tetap mampu untuk dapat menjalani hari-hari yang Tuhan perkenankan untuk kami jalani. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, ya Allah, di dalam Roh Kudus, untuk memampukan kami agar kami dapat menghayati firman Tuhan, dan di dalam kemampuan yang datangnya dari Roh Kudus, kami pun memiliki kesadaran dan juga ada sukacita untuk dapat melaksanakan firman Tuhan. Berfirmanlah, ya Allah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, menghayati, dan juga melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita membaca Injil Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38 yang menyatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan, yang di dalamnya tema yang diberikan tentang kasih sejati. Berkaitan dengan kasih sejati itu, kita mau menghayati bahwa isi dari Alkitab adalah tentang kasih. Kasih Allah kepada manusia, bahkan kepada dunia. Kasih Allah yang mau Ia nyatakan dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia, dalam Kristus Yesus. Kasih yang mau kita hayati adalah tentang tindakan nyata yang kelihatan, yang dirasakan oleh kita sebagai manusia. Kasih yang dirasakan oleh kita, yang dinyatakan dan diwujudkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih yang dinyatakan ketika kita mau mewujudkannya secara nyata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada sesama kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan,
orang-orang yang telah menikmati akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus, maka sudah selayaknya saudara dan saya mau menyatakan kasih itu di dalam hidup kita. Seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk melihat melalui firman Tuhan, di dalamnya ada 4 perintah yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada orang banyak ketika itu. Dari 4 perintah itu ada 2 larangan. Tentunya kaitannya dengan larangan itu berkaitan dengan tindakan yang negatif, sehingga ada larangan untuk tidak melakukan. Yang 2 perintah lagi itu kaitannya dengan tindakan yang positif. Jika hal ini disampaikan oleh Yesus, maka tentunya 2 larangan ini hendaknya ditinggalkan. Sedangkan 2 yang berkaitan dengan tindakan yang positif, hendaknya itu mau dilakukan, bahkan dipertahankan. 2 larangan ini adalah jangan menghakimi. Artinya jangan terlalu cepat mempersalahkan seseorang. Yang kedua, larangan yang Tuhan Yesus sampaikan adalah tentang jangan menghukum orang lain. Kaitannya dengan hal ini, Tuhan Yesus mau sampaikan bahwa hal ini adalah hal yang berdampak buruk, hendaknya ditinggalkan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan, hal menghakimi dan menghukum itu dapat merusak relasi antara satu dengan yang lainnya. Juga dapat merusak nama baik orang lain. Sedangkan 2 hal yang positif itu berkaitan dengan sedia mengampuni dan juga sedia untuk memberi. Pada dasarnya, kedua hal yang positif ini, baik mengampuni dan memberi, itu berkaitan erat dengan hal kerelaan. Dan berbicara tentang kerelaan, hal ini tentunya didasari dengan kesadaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang positif, hal yang negatif tadi tentunya diperhatikan dan diperhitungkan oleh Allah. Dalam artian bahwa tindakan baik negatif dan positif itu tidak terlepas dari pengamatan Allah, dan Ia akan bertindak sesuai dengan yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita kembali lagi melihat bacaan kita tadi di ayatnya yang ke-37, tapi kita mau melihatnya dengan kalimat yang meniadakan kata jangan itu. Kamu menghakimi, maka kamu pun akan dihakimi. Kamu menghukum, maka kamu pun akan dihukum. Ampunilah, maka kamu diampuni. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Saudara dan saya diingatkan, bahkan saudara dan saya ditegur melalui firman Tuhan pada hari ini,
Oleh karena itu, pelajaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini adalah yang pertama, berusahalah untuk menyatakan kasih. Kasih yang mau diwujudkan di dalam hal memberi, sedia memberi. Kasih yang mau kita nyatakan di dalam membangun relasi antara satu dengan yang lainnya. Ketika kasih yang memberi dan yang membangun itu kita mau nyatakan di dalam kehidupan kita, maka ada janji yang Allah berikan kepada kita. Janji itu adalah bahwa Allah akan memberi dengan berlimpah dan sangat murah hati kepada orang-orang yang rela untuk memberi. Rela memberi tentunya didasari dengan ketulusan dan dengan sukacita. Hal yang kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa firman Tuhan mengajak saudara dan saya di dalam situasi yang seperti sekarang ini untuk dapat memahami keadaan, menerima keadaan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ada di dalam ungkapan syukur. Karena dalam ungkapan syukur itu dapat meningkatkan imunitas kita. Juga selain memahami keadaan, menerima keadaan, saudara dan saya juga diajak untuk memahami keadaan orang lain. Pada saat sekarang ini banyak orang yang sensitif. Oleh karena itulah, berkaitan dengan pandemi virus COVID-19 ini, ketika ada seseorang yang sedang mengalami sakit, maka hendaknya kita tidak terlalu cari tahu apa yang ia sedang derita. Ketika yang bersangkutan itu tidak mau untuk dapat menceritakan tentang keadaannya, maka hendaknya kita juga mau menghormati apa yang mau ia sampaikan kepada kita. Orang yang sakit, biarlah kita mau memberikan semangat kepadanya, memberikan motivasi kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya, mendukung dia di dalam doa. Bisa juga kita mau memberi dan mendukung berkaitan dengan dana. Terlebih-lebih lagi ketika seseorang ada di dalam duka cita. Oleh karena itulah, melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, mari nyatakanlah kasih-Mu kepada orang lain. Firman Tuhan memotivasi saudara dan saya untuk menyatakan kasih. Terlebih pada saat sekarang, mari kita wujud nyatakan akan cinta kasih kita melalui sedia untuk memberi, sedia untuk menyatakan akan ungkapan dalam memahami keadaan orang lain. Kiranya damai sejahtera Allah melimpahi kita sekalian di dalam Yesus Kristus dan di dalam penyertaan Roh Kudus. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap diam di rumah, dan tetaplah menjaga jarak. Juga tetap
berdoa, dan beribadah. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.